Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Le Camarade Season 3 dengan tema obrolan bersama alumni yang memiliki keahlian di bidangnya. Wih, nggak kerasa nih ya, kita udah sampai di season 3 ini. Nah, di season 3 ini, saya yang bakal menemani kamu di podcast kali ini. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya Fauzi Eldela Alberto Kuekue Maulana. Nah, jadi saya senang banget nih karena bisa nemenin kalian ya di podcast Le Camarade Season 3 ini. Oh ya, buat kamu yang belum tahu perihal podcast ini, jadi podcast ini adalah podcast dari salah satu proker AEDF ya, yaitu dari Kementerian Minister de la Information et de la Communication, yang dalam bahasa Indonesia itu Kementerian Kominfo. Jadi di podcast kali ini merupakan season yang spesial. Kenapa nih? Kenapa? Karena Le Camarade kali ini kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Siapa lagi kalau bukan alumni dari pendidikan bahasa Prancis nih. Halo, bonjour. Halo, bonjour. Sapa. Jadi hari ini kita kedatangan Kang Zul dan Kang Ewo. Bonjour Kang Zul, bonjour Kang Ewo. Jadi boleh dong perkenalan dulu nih ya. Bisa dari siapa dulu nih? Oke, dan mungkin dari saya dulu ya, Ji. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Zulfikar dari angkatan 2016. Biasanya dipanggil sama anak-anak Jul Macan sih ya. Oh, Macan ya. Ketua angkatan Rar, 2016 juga. Rar. Enggak. Kayak gitu. Panggilnya Jul Macan. Oke, bisa dari Kang Ewo. Saya Alvin Sadewo, biasanya dipanggil Ewo. Oh. Angkatan 2016. Dari angkatan 2016 juga ya? Iya. Oke, Angkatan kita. Oke, terima kasih Kang Zul, Kang Ewo. Sekelas kita. Sekelas. Oh, sekelas? Bro. Bis Iya, banget. sekelas juga bener. Jadi nah, udah pada kenal kan nih sama akang-akang berbakat ini nih ya. Siap. Mantap, amin. Jadi pada penasaran kan ya sama bakat-bakat mereka nih apa aja. Jadi yuk kita langsung masuk ke podcast Le Camarade Season 3 ini. Sebelum kita kenalan lebih jauh nih sama akang-akangnya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Akang kan alumni dari pendidikan bahasa Prancis ya. Iya, betul. Boleh dong, boleh dong cerita tentang gimana sih dulu keluh kesah yang akang-akang alami dulu di pendidikan bahasa Prancis ini. Boleh mungkin dari Kang Ewo dulu ya. Silakan Kang Ewo. Silakan. Apa gimana? Jadi keluh kesah Selama dari pendidikan kuliah. bahasa Prancis ini Di sini. selama Keluh kesah sih karena mungkin susah aja sih ya. Susah. Karena memang dulu tuh masuk bahasa Prancis tuh apa ya? Memang nggak ada basic. Bener-bener dari nol banget. nol. Milih bahasa Perancis karena memang bingung sih dulu mau kuliah apa. Dulu sempat kuliah sebelumnya 2014 tuh di Unpas, Oh, di Unpas. manajemen, terus gagal. Terus saya mikir kayaknya nggak ada bakat nih di kuliah yang ada hitung-hitungannya gitu. Terus akhirnya kuliah apa ya yang kayaknya bahasa gitu, yang nggak ada hitung-hitungannya. Tapi mau milih bahasa Inggris tuh kayak nggak aneh gitu, terlalu kayak mainstream gitu terlalu ya. mainstream. Jadi akhirnya saya beberapa kali daftar ke beberapa universitas dengan berbagai jurusan bahasa yang berbeda. Saya daftar ke Unpad jurusan bahasa Rusia, bahasa Prancis Unpad, dan bahasa Prancis UPI. Iya. Jodohnya di UPI ternyata ya. Jodohnya ternyata Dan di jodoh di UPI. UPI, Nah, ya. dari situ karena memang bahasa baru, Iya. nah keluh kesahnya sih memang susah aja sih sebetulnya. Kalau keluh kesah dalam lingkungan kampusnya sih kayaknya enggak sih. Malah kayaknya kangen sih saya. Malah lihat. mengasihkan ya. Oh, iya, Mengasihkan anak-anaknya gitu. Bisa ketemu orang macam Jul gitu. ketemu orang macam Ewo gitu. Aduh. Gitu sih. Kalau dari saya mungkin Iya. ya. Keluh kesahnya mungkin hampir mirip sama yang Kang Ewo gitu ya. Awalnya sulit adaptasi gitu karena saya keterima jalur undangan juga, alhamdulillah gitu ya. Tiba-tiba masuk bahasa Prancis yang emang unik, bahasanya juga romantik gitu kata orang-orang gitu ya. Kesusahannya mungkin di bahasanya aja awalnya untuk adaptasi, belajar grammar, produksi oral dan lain-lain. Tapi kalau kitanya ada kemauan ya pasti bisa lah. Itu aja sih, simpel nih, kayak gitu lah. Senang bisa ketemu anak-anak kayak Kang Ewo dan Uzi sekarang gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya Kang ya. Ya. Jadi Kang tadi kan udah dengar keluh kesah akang-akang tadi nih. Pernah nggak sih Kang pernah kepikiran momen pengen keluar nih dari bahasa Prancis ya karena sulit lah, mending gue keluar gitu, mending saya keluar. Gimana nih cara ngatasin pemikiran kayak gitu? Pernah. Aku dulu yang jawab ya. Boleh. Aku lagi saya. Saya pernah kepikiran kayak gitu, Ji. Terus pernah coba juga ikutan SBMPTN lagi gitu ya. Tapi
karena ngerasa punya tanggung jawab sebagai ketua angkatan, jadi ya udahlah di sini aja gitu buat ngejaga anak-anak juga. Terus kalau misalnya kepikiran gimana caranya, kepikiran ingin misalnya keluar dari jurusan bahasa Perancis, Akang sih selalu punya prinsip kayak gini, selalu selesaikan apapun yang telah kalian mulai gitu. Karena Akang udah mulainya di sini, Akang harus bisa selesaiin juga di sini gitu, di jurusan ini. Emang mungkin beberapa ada yang mikir aduh sulit bahasa Prancis segala macam. Enggak, kalau kalian emang punya niatan yang lebih mungkinnya untuk kenal bahasa Prancis, coba suka, coba cinta sama bahasa Prancis, pasti ada jalannya. Kayak gitu aja sih, Ji. Kayak gitu. Dari Kang Ewo nih, silakan. Nggak ada apa ya, nggak ada pilihan sebetulnya. Karena nggak tahu ya, sekarang masih ada SBMPTN nggak ya? Masih, paling namanya udah diganti. Oh, gitu. Namanya kali ganti. Jadi dulu tuh namanya SBMPTN, dan setiap orang atau setiap pelajar itu mempunyai jatah 3 kali untuk Iya, ikutan SBMPTN. Nah, waktu saya keterima di Prancis itu adalah jatah terakhir saya. Cerita terakhir. Jadi ketika saya masuk, terus dan pada awalnya saya juga mengira bahasa Prancis itu sastra gitu ya. Ternyata pendidikan yang mana jadi guru gitu kan. Salah nih kayaknya nih saya nih. Saya masih ingat tuh waktu pertama masuk kuliah, saya nanya ke Jul apa ke Raka gitu. Iya, iya. Jul atau Raka kalau nggak salah. Iya. Ini kita nanti waktu lulus gelarnya apa ya? SPD. SPD. Waduh, Itu nanya ke saya. Guru ya? Jadi guru itu. PPL kita nanti. Nah, di situ ada perasaan bukan nyesal ya, tapi ya udahlah gitu loh. Karena untuk pindah lagi nggak ada kesempatan gitu, nggak ada pilihan lagi untuk pindah. Jadi saya jalani aja dengan apa ya, memunculkan rasa tanggung jawab aja di diri sendiri, karena ini kuliah kemauan saya. Nah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya mau gitu loh. Jadi jangan apa ya, berputus asa atau menyerah dengan apa terhadap kemauan kita sendiri gitu. Jangan pengecut lah gitu loh. Jangan pengecut lah intinya nih ya. Gitu. Nah gitu brother. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang punya keluh kesah yang sama nih, jadi bisa diturun nih dari solusi dari Kang Zul dan Kang Ewo nih ya. Nah kita langsung beranjak nih ya ke topik selanjutnya. Sekarang kan kita lagi ngobrolin tentang bisnis nih ya. Katanya Kang ini punya bisnis nih. Kok bisa ya? Kan dari bahasa Perancis nih, tapi tiba-tiba jadi bisa berbisnis gitu. Keren kan? Boleh dari Kang Zul dulu deh. Kang Zul ini katanya mempunyai bisnis sarung dan pernah menjadi salah satu sponsor di acara AEDF yaitu Lasemong Francais. Jadi selain itu Kang Zul juga mempunyai usaha sapi. Nah itu maksudnya gimana Kang? Sapi kah atau ternak sapi kah atau jualan susu sapinya kah? Gitu bisa dijelasin dulu dari bisnis sarungnya deh. Oke, bisnis sarung. Kalau Akang bisnis sarung itu setelah lulus ya baru Akang pegang. Itu bisnis keluarga sebenarnya gitu. Akang baru join, baru benar-benar ngurus itu di tahun 2021 berarti. Bisnis sarung itu kayak gimana? Sarung untuk produksian aja, untuk sholat segala macam. Biasanya dipesan sama anggota-anggota dewan, partai juga karena Akang udah punya linknya juga gitu ya. Jadi udah punya langganan tetap, alhamdulillah banget. Kalau bisnis sapi itu Akang baru mulai Desember tahun kemarin gitu. Jualannya apa? Ternak sapi. Akang punya kandang di Banjar, itu joinan juga sama saudara. Biasanya 2 bulan sekali paling lama Akang ke Banjar untuk kontrol sapi-sapinya, quality control lah gitu. Makannya gimana, beratnya kayak gimana, segala macamnya kayak gitu. Untuk bisnis sapi kayak gitu sama sarung. Kalau ada yang butuh boleh hubungin aja Akang. Sapi yang dijual tuh sapi apa aja sih Kang jenis-jenisnya? Akang cuma punya 2. Cuma punya 2. Iya, limosin sama simental kayak gitu. Apa itu? Limosin itu gimana tuh? Panjang berarti sapinya. Bukan mobil ya. Bukan. Limosin itu sama simental sama, beratnya tuh bisa sampai 1000 kilo atau 1 ton kayak gitu. Akang lagi ngincar ngejual nih di Idul Adha ini. Nanti kalau misalnya kejual, kita anak-anak AEDF kita makan-makan ya. Aman ya, kita makan-makan lah kalau laku. Target sih tahun ini inginnya ngejual Sapi guling enak sih kayaknya. itu enak juga gitu. Doain ya tahun ini targetnya ingin ngejual 40 sapi. Amin. Kejual kita makan-makan AEDF periode yang ini tapi ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau usaha ini tuh Akang yang ngurusnya sendiri atau ada staffnya gitu? Kalau sarung sebenarnya dua juga sama ya. Akang yang ngurus sama, kalau sarung sama keluarga inti gitu ya. Kalau sapi sama keluarga jauh, punya staff juga. Kalau di kandang mungkin ada 10-an staffnya gitu. Kalau di sarung di pabrik lebih dari 10 kayak gitu. Banyak staffnya kayak gitu. Oke.
Kalau usaha Kang Zul ini usaha sarung dan sapi, guys. Berarti lumayan Ya. juga dong ya penghasilannya. Nah, kalau dari Alhamdulillah, Kang Zul alhamdulillah. itu membuka bisnis atau usaha sendiri kan ya? Ya, Kalau dari Kang Ewo nih, yang merupakan seorang traveler dan part-time desain grafik. Gokil, Jalan-jalan keren dulu banget. nih, gokil, Jalan-jalan dulu nih gokil. kerjanya nih. Ke Bali kan, kemana lagi jalan-jalan pernah kemana aja, Kang? Jalan-jalan masih jauh Bali lah. Oh, masih Jauh jauh Bali lah, Bali lah. masih sekitar Nusantara lah ya. Belum, Ajak-ajak belum- lah, belum ajak-ajak jauh lah. gitu. Jauh. Nah, dia ini adalah salah satu part-time ya, bisa dibilang part-time designer gitu. Jadi dia bisa desain logo, social media content design, dan konsep tipografi dan logo modifikasi. Tuh. Betul kan? Boleh dong Kang dijelasin pekerjaan Akang ini yang kalau orang lihat nih kayak jalan-jalan terus gitu, nggak pernah terikat waktu. Gimana Kang? iya nih enak nih. Aduh. Jadi dari dulu memang apa ya, dari awal kuliah lebih suka ke fotografi. Dari awal kuliah tuh Valid. fotografi dan videografi itu suka. Jadi dari kuliah memang suka freelance fotografi. Misalkan ada orang yang butuh fotografer, saya sewa kamera lalu saya foto gitu. Terus waktu kuliah tuh karena memang saya nggak kaya ya, butuh jajan tambahan. Dulu tuh waktu awal dimana filter Instagram Muncul. ada saya tuh jualin. Saya bikin filter Memanfaatkan ya. Instagram. Wah, menarik nih kayaknya, orang pada apa ya namanya, belum ada banyak yang bikin nih kayaknya si filter ini. Dan ternyata begitu saya jual di salah satu platform, jadi si platform web ini tuh dia kayak membuka kita untuk bikin lapak lah di sana. Nah, di sana saya bikin lapak jasa untuk membuat apa namanya filter Instagram. Filter Lumayan ramai tuh awal-awal. Soalnya emang Pas zaman-zaman Covid ya kalau nggak salah. zaman-zaman Covid. Sebelum. Oh, sebelum Sebelum Covid lagi ya? Lupa ya. Iya. 2029 Itu masa depan ya. Masa depan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita terawang masa depan di sini. Iya, Gak apa-apa. 2019 2020. Iya, iya. Rame tuh karena memang ya belum ada banyak yang bikin gitu. Iya. Terus akhirnya lulus Covid, Bingung tuh mau ngapain kan bingung ya? ngapain, saya jadi guru nggak bisa gitu. Bukan nggak Jadi bisa guru ya, kayak- bukan nggak bisa, Bukan tapi passion kali bukan gitu ya. bukan diri saya Iya, gitu, iya, untuk bukan jadi guru. ini untuk aja. Saya adalah orang yang bebas gitu. Saya Oh, ini bebas orang yang banget. bebas gitu loh. Pakai kacamata bebas lah tuh. Ngapain gitu loh. Akhirnya saya join ke salah satu studio temen. Saya lebih mendalami lagi dunia visual gitu, desain dan segala macamnya. Ternyata ya rezeki saya memang saat ini dari waktu itu sampai saat ini ya alhamdulillah dari desain Iya, itu, desain itu. dari dunia Alhamdulillah. visual itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi selain desain-desain yang tadi disebutin nih Kang, bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman nih desain apa aja sih yang udah pernah Akang kerjain nih? Salah satunya logo alumni Bahasa Perancis UPI. Ada yang mana tuh? ikatan alumni Bahasa Perancis, apa IKA lah IKA, pokoknya, ya, IKA saya Perancis, lupa. ya. Salah satunya itu, terus banyak sih, ada lewat website. Waktu itu pernah saya dapat linknya dari alumni UPI Dari juga. alumni UPI juga. Tahun 2000 berapa dia tuh? 12 apa 13, namanya Teh Ane. Oh dari Perancis juga. Dia sekarang tinggal di Perancis. Oh, dia tinggal di Nah, rekan dia atau kenalan dia tuh ingin bikin website. Nah, waktu itu panggil lah saya jadi bikin website gitu. Jadi banyak lah selain website, fotografi, desain-desain untuk sosial media, dan kebanyakan memang kerjanya secara freelance yang mana nggak ada office gitu. Bebas Nah, gitu. di situ Kesukaan Enak saya ya, gitu. di situ kesempatan saya, jadi saya bisa bekerja dari mana saja, yang penting ada laptop dan wifi gitu. Makanya saya lebih seringnya traveling daripada kerja. Beda ya, kalau saya kan travelingnya ke kandang gitu ya. Nggak apa-apa. Ke pabrik gitu ya. Ngecek sapi. Ngecek sapi, ngecek sarung gitu. Kalau sekarang nih lagi fokus di apa nih Kang ngerjainnya? Sekarang belum mulai sibuk, mulai sibuk lagi nanti Senin. Jadi hari Minggu saya pindah ke Bali. Oh, baru-baru. gokil ke Bali. Iya. Project tuh Kang. Enggak, Kerjaan, saya ada kerjaan baru lah di sana. Iya.
Hari Senin udah mulai kerja, jadi hari Minggu saya udah Let's go nggak ke ada Bali. di Bandung. Dadah nih. Kang Ewo. Oh, dadah Kang Ewo. Tinggal di sana saya. Wah, gokil. Keren banget ya, Kang. Iya. Nyusul ya. Selesai ngobrol-ngobrol nih, kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah diajuin ya dari salah satu Boleh, teman-teman boleh. KTD Perancis nih. Pertanyaan pertama nih, kan Akang-akang ini lulusan dari bahasa Perancis, tapi memilih untuk bekerja atau berprofesi di luar kaitannya dengan bahasa Perancis. Apakah setelah memilih pekerjaan yang masing-masing bahasa Perancis itu tidak terpakai lagi gitu, Kang? Mau siapa dulu nih? Boleh, silakan dulu. Boleh. Kalau saya pribadi, tadi sorry pertanyaannya aku boleh diulang? Jadi kan Akang ini lulusan dari bahasa Perancis. Iya. Tetapi memilih untuk bekerja tuh Di luar lah ya. di luar kaitannya dengan bahasa Perancis gitu. Ah, Jadi masih terpakai nggak gitu bahasa iya masih Perancisnya? terpakai nggak bahasa Perancisnya? Kalau saya pribadi belum terpakai ya, bukan enggak karena belum ada pelanggan dari Perancis gitu ya atau yang memakai bahasa Perancis. Nggak tahu kalau nanti sarung saya bisa go internasional atau sapi Amin. saya bisa go internasional, mungkin Amin. suatu saat akan kepakai itu gitu. Tapi bukan berarti saya buta bahasa Perancis sekarang enggak, masih lah parler français dikit-dikit mah Lancar. gitu. Bubu Zaple ngomong. Je m'appelle Zul Macan. Bener kan? Misalnya, dia suka nembak, kaget ya ditanya, untung pintar gitu. Kepake kadang suka. Saya punya novel bahasa Prancis gitu. Dulu kan kalau di IV ada bazar-bazar yang jual novel tuh jadi harganya jatuh murah, saya masih punya gitu. Kadang saya baca-baca. Ya meskipun langsung lihat kamus juga ya, takut salah. Mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu suatu saat who knows ke depannya gitu. Nggak ada yang tahu kan. Jadi masih dipelajari lah sampai sekarang. Masih dikit-dikit. Oke. Gitu. Kalau Buat Kang gimana? Ewo nih Secara bahasanya mungkin nggak terpakai ya, nggak terpakai. tapi secara koneksi Dan teman-teman ya. secara koneksi Relasi terpakai. ya. Relasinya terpakai gitu. Emang Ya, salah penting. satunya itu yang klien yang bikin website itu orang Prancis Dari anak-anak gitu ya. dari alumni Prancis UPI sendiri gitu. Jadi ya mungkin secara bahasa mungkin nggak terpakai, tapi memang koneksinya bagus di UPI gitu. Gitu. Jadi paling yang kepake tuh koneksinya ya. Emang koneksi tuh gokil ya. Gokil parah. Parah bro. Parah bro. Pecah. Pecah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kang, apa sih kelebihan profesi yang kalian ambil sekarang sampai kalian memutuskan untuk mengambil profesi ini nih daripada yang berkenaan bahasa Perancis gitu? Boleh Kang Ewo dulu deh. Kayak Kang Ewo nih, Kelebihan. saya lebih ngambil part-time desain grafis lah daripada saya Iya. jadi guru bahasa Perancis tuh. Kenapa lebih milih desain grafis? Kelebihannya adalah saya nggak terpaku dengan khususnya saya. Ada aja yang orang yang kerjanya desain tapi dia di kantor. Tapi khusus untuk saya mungkin karena freelance itu dan nggak terikat dengan kantor. Kelebihannya mungkin saya bisa bekerja di mana aja. Cuman kalau misalkan kelebihan dalam segi menguntungkan, saya nggak bisa menyebutkan ini menguntungkan. Tapi karena mungkin pada saat ini saya mempunyai kesempatannya di sana. Siapa tahu mungkin di bulan ke depan atau 1 tahun ke depan bukan sebagai desainer lagi saya jadi pun pedagang sapi keju gitu Bisa kan. joinan ayo. Iya. Semuanya sudah seharusnya sih, kayak saya sih percayanya memang ini rezeki saya di sini sekarang, mungkin selanjutnya rezeki saya di mana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Buat Kang Zul nih. Kalau buat saya keuntungannya mungkin waktu saya yang lebih fleksibel gitu ya dalam ketemu klien atau presentasi atau gimana untuk nembusin usaha yang saya jual ke mereka gitu. Kenapa saya milih ini juga mungkin keuntungannya pemasukan yang agak besar mungkin ya dan agak jelas, makanya saya beralih ke profesi jadi pengusaha ini gitu. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya, mungkin saya bisa jadi desain grafis juga kayak Ewo, Bisa switch tetap karir switch gitu. karir, Iya, nggak ada yang tahu kan. Iya asik juga nih gitu ngedesain segala macem. Ini kayak dunia aku gitu kan, atau Siap. gimana, nggak ada yang tahu ke depannya. Jadi untuk saat ini sih saya menggelutinya bidang ini, tapi ke depannya nggak ada yang tahu gitu. Apa nanti kita transfer knowledge. Kenapa Pak, kita transfer ilmu aja. Nanti saya ke Bali kok, Iya. bakal nyusul Kang Ewo gitu. Santai dulu di Pasti Bali-Bali. nginep di kosannya. Enggak, saya cari kosan sendiri siap. paling gitu. Kan nanti ngerepotin Aman, Anda, aman. Pak gitu. Kayak Oke, gitu. pertanyaan terakhir nih ya. Oh, terakhir. Kok cepet ya? Bentar ya? Emang agak cepet nih ya. Tambah.
Dari profesi yang kalian ambil sekarang nih, pastinya dibutuhkan soft skill kan, seperti Kang Zul dengan bisnisnya dan Kang Ewo dengan desain-desainnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan soft skill kalian sampai bisa hebat-hebat nih kayak sekarang? Dulu sok. Soft skill dikembangkan itu ketika apa ya, bisa berkembang itu ketika kita memang suka. Iya, betul. Yang awalnya saya suka foto atau videografi, yang mana itu tuh adalah apa ya, dunia visual lah gitu. Nah, dari dunia visual itu kayak memang hobi saya di dunia visual, yang mana dunia itu tuh luas gitu loh. Nah, ketika saya punya keinginan, saya memang suka di dunia itu, lebih apa ya, lebih gampang lah untuk mengembangkan si soft skill ini gitu. Menurut saya gitu ya. Menurut Kang Zul? Kalau saya sih dari dulu, ini agak jauh nggak apa-apa ya, Kang. Dari dulu emang suka organisasi, pernah jadi ketua OSIS juga, ketua bla bla bla, beli banyak lah gitu. Saya ngasah soft skill saya juga, salah satu di himpunan ya. Saya jadi bisa memanage waktu, problem solving, pemecahan masalah, segala macam, manajemen konflik dan lain-lain. Itu saya dapat di himpunan, sama dari kehidupan juga tentunya ya, pastilah semua dari kehidupan. Jadi buat kalian yang mau ngasah soft skill atau segala macam, coba ikut himpunan atau aktif di himpunan atau aktif dimanapun. Betul. Terserah Tapi, kalian. jangan lupain kuliah tapi. Tuh, jangan Tapi lupa. jangan lupain kuliah benar biar bisa lulus tepat waktu ya. Ada banyak mahasiswa yang ikut Iya. himpunan, Tapi lulusnya lama. terbengkalai Nah, gitu. itu. Kebanyakan diam di itu. PKM. Ya itu. Kebanyakan ngobrol sama Pak Mumu tuh kan. Betul. Jangan, apalagi sama si Iya. Bram. Bram sigaret. Makanya kalian yang ikut himpunan atau segala macam harus tetap bisa memanage-nya gitu, stabil barengan gitu. Himpunan jalan, kuliah jalan, ya lancar ke depannya Iya. gitu. Bakal banyak ilmu yang didapat. Karena ilmu bukan dari perkuliahan aja ya. Iya, karena ironis gitu loh, saya Iya. waktu saya kuliah, Iya. Gimana nih? saya sering lihat mahasiswa aktif gitu ya di Iya. kampus sampai pulang tengah malam. Subuh. Sibuk sana Subuh, sini ya, subuh. mondar-mandir, ngurus mondar-mandir, perizinan gitu. jurusan ke sini. Tapi kok ketika saya lulus, dia masih di kampus gitu loh. Iya. Itu jadi kadang mahasiswa nggak tahu ya, mungkin keasikan atau kayak gimana di organisasi sehingga Iya. prioritas utama yang mereka harus menjalankan yang mana itu kuliah menjadi terlupakan gitu. Jadi harus balance lah gitu loh. Betul, setuju banget sama Kang Ewo karena mungkin itu belum sadar aja tanggung jawabnya. Sebenarnya Iya. tanggung jawab jadi mahasiswa itu besar. Kenapa? Gelar Maha itu setahu saya cuma diberikan 2. Maha Esa, Tuhan, Betul. mahasiswa, Maha di atas segalanya. Jadi ketika kalian jadi mahasiswa, kalian harus benar-benar bisa tanggung jawab akan diri kalian sendiri. Apa yang mau diambil, kedepannya mau gimana, mau aktif himpunan, mau aktif kuliah atau segala macam, itu kalian yang megang, kalian punya kuasa atas diri kalian sendiri dan kalian harus bisa kontrol itu. Kayak gitu sih, Kang. Jangan Jadi- sampai himpunan ini yang sebetulnya himpunan positif. Iya. Organisasi positif. Positif. Cuman jangan sampai menghambat kita Iya. itu karena sibuk nih kita harus Iya, bikin betul. laporan himpunan nih. Bikin Sampai LPJ-an gitu ya. Akhirnya besok presentasi apa namanya? Lupa lupa. gitu. SEO, grammar lupa. Presentasi Ngomong grammar PO lupa, ngomonginnya malah himpunan. Ngomongnya malah gitu. himpunan. Jangan sampai kayak gitu. Berbagi presentasi gue punya birokrasi. Perizinan Malah gimana? harus perizinan gitu. Halo Pak Mumu, udah belum perizinan? Iya kayak gitu, ngerasain lah, ngerasain. Aneh. Pokoknya buat para mahasiswa, jangan lupa selesaikan apa yang telah kalian mulai dalam hal apapun itu pokoknya. Kayak gitu. Jadi setiap pengambilan keputusan tuh harus balance ya kan? Iya. Jadi kuliah jalan, organisasi jalan. Ih, gitu. cakep. Jangan ada yang ngimbang salah satunya. Gitu. Iya. Makanya dulu saya nggak pernah apa ya, dari awal tuh nggak pernah mau ikutan organisasi. Kalau saya, Gimana Iya. tuh? karena saya mikirnya ini bukan tujuan saya nih di sini. Iya. Kalau misalkan saya ikutan organisasi, takutnya nanti menghambat. Terbengkalai lah gitu. Ya. Terbengkalai. Karena gitu nggak bisa sih. fokus dengan- Nggak bisa, dengan iya. dua hal gitu ya? Akhirnya lupa prioritas utama saya gitu. Akhirnya. Jadi mungkin lebih memilih untuk memfokuskan diri kepada hobi gitu. Iya. Iya. Tiap orang punya jalannya masing-masing lah, tapi bukan berarti nggak bisa beriringan. Iya. Kayak gitu. Tuh. Ih, cakep banget kata-katanya. Siap. Oke, terima kasih ya Kang Zul, Kang Oke, Ewon thank nih. you. Thank you. Thank you semuanya. Nah, gimana nih ngobrol-ngobrol podcast kali ini? Seru kan? Seru dong pastinya. Banyak banget nih ilmu yang udah bisa kita ambil dari season kali ini ya. Ya. Tentunya akan bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama dalam berbisnis dan mengembangkan skill nih.
Oke, karena kasihkan ngobrol nih ya sampai nggak kerasa kita udah ada di akhir podcast nih. Mungkin podcast hari ini sampai di sini dulu dan season kali ini adalah season penutup dari Leka Marat setahun ini. Jadi terima kasih buat Kang Zul, Kang Ewo sudah Terima kasih udah ngundang meluangkan ya. waktunya, sudah sharing-sharing di podcast hari ini. Jadi aku Uzid Eldela Alberto Kue Maulana pamit undur diri dan sampai jumpa di Leka Marat tahun depan. Au revoir. Vive le Français. Vive le Français. Vive le Français.